Saat ini, etnis Tionghoa Indonesia sudah tidak ragu-ragu lagi mendedikasikan dirinya untuk menjadi abdi negara, baik menjadi PNS, anggota Polri, maupun TNI. Bahkan, sifat nasionalisme dan kecintaannya sebagai warga negara Indonesia sangat luar biasa dan tidak diragukan lagi. Berikut 10 pemuda-pemudi etnis Tionghoa Indonesia yang mengabdikan dirinya menjadi TNI dan Polri. Letda CKM Dr. Jason Antoni Wibowo berasal dari keluarga berada dan memiliki kehidupan yang serba ada. Tidak menyurutkan Letda Jason untuk mengabdikan dirinya kepada negara. Pria kelahiran Jakarta 13 November 1993 ini merupakan keturunan Tionghoa Indonesia. Letda Jason Antoni Wibowo adalah lulusan double degree di S1 FKUI Internasional dan S2 di Universitas Newcastle, United Kingdom. Ketertarikannya pada TNI ketika ia bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kupang, NTT. Ia terinspirasi ketika bersamaan dengan TNI Angkatan Darat melakukan operasi katarak secara gratis. Ia pun mendaftarkan diri di pendidikan PAPK Magelang dan lulus menjadi seorang prajurit TNI. Keinginannya yang begitu kuat untuk mengabdikan diri pada negara dengan menjadi dokter militer telah terpenuhi. Saat ini, Letda Jason Antoni Wibowo bertugas di Rumah Sakit Pangkalan Angkatan Darat Gatot Subroto. Francisca Nada. Latar belakang keluarga yang sederhana bukanlah suatu halangan bagi gadis yang satu ini untuk bermimpi. Dialah Francisca Nada, seorang bintara polwan yang berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya berprofesi sebagai penjual nasi goreng di pinggir jalan dan ibunya merupakan ibu rumah tangga. Gadis keturunan Tionghoa ini berhasil mematahkan stigma masuk polisi harus punya uang banyak ataupun etnis Tionghoa susah diterima di kepolisian. Hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk menjadi seorang polwan. Meski dari keluarga yang tidak berada, ia tidak malu dan memiliki tekad yang kuat dan pantang menyerah. Letda CKM Dr. Alfred Hartoyo Alpanto. Letda Alfred Alpanto lulus menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat di tahun 2021. Ia dilantik menjadi perwira pertama Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Ia merupakan anak dari pasangan Jerry Alpanto dan Erna Chandra yang merupakan keturunan Tionghoa Indonesia asal kota Pontianak. Diketahui kakeknya adalah pendatang di Tiongkok yang merantau dan menjadi warga negara Indonesia. Kakeknya adalah pendiri salah satu SD negeri di Pontianak pada tahun 1971. Walaupun berasal dari keturunan Tionghoa, sejak kecil Letda Alfred Alpanto sudah ditanamkan sifat patriotisme dan kecintaannya dengan NKRI. Ia bertekad akan memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat luas sebagai salah satu bentuk pengabdiannya kepada masyarakat NKRI. Letda Saujan Arjusnana Rizky. Letda Saujana merupakan seorang perwira pertama TNI Angkatan Udara. Ia merupakan keturunan Tionghoa Indonesia asal Tuban, Jawa Timur. Keinginannya menjadi tentara sudah dari sejak kecil, namun keluarganya selalu mengarahkannya untuk membuka toko karena dari nenek dan kakeknya sedari dulu sudah buka toko. Namun ia tetap nekat mendaftarkan diri menjadi tentara dan ia pun mendaftarkan dirinya menjadi taruni Akademi Angkatan Udara. Ia pun lolos menjadi perwira pertama Angkatan Udara dengan pangkat Letnan II di tahun 2022. Kompol Happy Saputra. Kompol Happy Saputra adalah perwira menengah Polri lulusan Akpol pada tahun 2010. Ia merupakan keturunan Tionghoa Indonesia, kelahiran 4 Juli 1984. Kompol Happy Saputra memiliki kecerdasan yang tinggi. Ia lulusan S1 Universitas Bina Nusantara, lulusan terbaik PT IKA di tahun 2017, dan ia lulus S2 dalam waktu 1,5 tahun
di Victoria University of Wellington, Selandia Baru. Karena kecerdasannya di bidang IT, ia pernah ditunjuk sebagai salah satu anggota IT Kapolda Jawa Timur. Saat ini, Kompol Happy Saputra menjabat sebagai Kapolsek Pademangan sejak tahun 2021. Serdawini. Ketertarikan Serdawini untuk menjadi seorang prajurit ketika ia mendapat tempaan dari pelatih Paskibraka di Kabupaten Sambas. Ia pun mendaftarkan diri menjadi Bintara Tamtama. Selama di pendidikan, ia mengatakan bahwa ia diperlakukan sama dengan teman yang lain tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Ia pun lulus menjadi Bintara dengan pangkat Sersan 2. Ia mengambil kursus dasar kecabangan topografi di Satuan Pendidikan Bintara Tamtama. Saat ini, ia bertugas di Pusat Pendidikan Topografi, Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat. Letda Kes Dr. Pensius Tan. Letda Dr. Pensius Tan merupakan satu-satunya dan yang pertama keturunan Tionghoa Indonesia yang menjadi perwira beragama Konghucu. Cita-citanya untuk menjadi seorang tentara sudah dari sejak kecil. Untuk mewujudkan impiannya, Letda Pensius Tan yang merupakan mahasiswa Universitas Sumatera Utara bergabung dengan Menwa atau Resimen Mahasiswa sebagai kader perintis Batalion A Universitas Sumatera Utara. Setelah lulus dari Universitas Sumatera Utara, ia mendaftarkan diri menjadi calon taruna perwira karir. Di tahun 2019, ia resmi menjadi seorang perwira pertama berpangkat Letnan 2. Di sela-sela kesibukannya di kemiliteran, ia pun aktif di platform YouTube untuk memberikan pengetahuan kesehatan. Bribtu Marcelina Oktavianti. Kalau polwan yang satu ini pasti banyak yang kenal. Wajahnya sering muncul di televisi. Bribtu Marcelina, gadis keturunan Tionghoa yang merupakan perwira pertama Polri. Kelahiran Ketapang 3 Oktober 1996. Ia memiliki segudang prestasi di bidang olahraga, khususnya bela diri. Ia sering menjuarai kejuaraan pencak silat. Ia juga mahir dalam memainkan toya dan double stick. Di tahun 2019, ia mendapatkan piagam penghargaan dan pin emas dari Kapolri di bidang olahraga. Saat ini, Bribtu Marcelina berdinas di Polres Ketapang, Kalimantan Barat. Kapten penerbang Marco Andersen Sasmita. Kapten Marco Andersen dari kecil sudah bercita-cita ingin menjadi seorang pilot tempur. Untuk mewujudkan impiannya, ia mendaftarkan diri di Akademi Angkatan Udara dan lulus menjadi perwira muda di tahun 2012. Ia juga lulusan sekolah penerbang di tahun 2016. Kapten penerbang Marco Andersen adalah keturunan Tionghoa Indonesia asal Jakarta. Tujuannya masuk militer dikarenakan rasa cintanya terhadap tanah air dan bangga untuk mengabdi pada NKRI. Ia mengatakan selama di kemiliteran tidak ada diskriminasi terhadap keturunan Tionghoa dan ia bangga bisa menjadi penerbang pesawat tempur F-16. Saat ini ia bertugas di Skuadron Udara 1 Pontianak. Mayor Sus Hendrako. Memiliki kakek yang merupakan seorang pejuang Indonesia membuat Mayor Hendrako terinspirasi untuk mengabdi pada negara. Pria kelahiran Jambi tahun 1982 ini adalah anggota Paskas TNI Angkatan Udara. Ia pernah menjadi Kapten TNI Angkatan Udara Bravo 90 dan ia juga pernah ditugaskan menjaga keamanan di perbatasan Papua selama 2,5 tahun. Saat ini, Mayorko bertugas di Sat Bravo 90, penanggulangan teroris Angkatan Udara. Diketahui, kakek Mayor Hendrako adalah Ko Bak Chua. Ko Bak Chua adalah pejuang berdarah Tionghoa Indonesia yang berperang di daerah Jambi dan Riau. Letda Kes Dr. Claudio Wangta. Letda Claudio Wangta adalah seorang perwira pertama TNI Angkatan Darat. Ia merupakan keturunan Tionghoa Indonesia, kelahiran Surabaya 20 Februari 1995. Letda Claudio Wangta berasal dari kalangan yang berada. Ia lulusan S1 Brawijaya Malang dan lulusan S2 jurusan Biomedical
Universitas Brawijaya, Malang. Ia memilih TNI agar bisa menjadi orang yang mandiri. Ia memilih TNI agar bisa menjadi orang yang mandiri, dan ia juga mengekspresikan secara bebas kapasitasnya sebagai dokter militer untuk berbakti mengabdi pada NKRI. Saat ini, ia bertugas sebagai dokter umum di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Efram Harsana di Magetan, Jawa Timur.